Kembali di Newsroom, pemirsa, hari ini Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk Mens Rea. Panji datang bersama penasihat hukumnya Haris Azhar. Ia menyambangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi atas laporan yang dilayangkan pada materi stand-up-nya bertajuk Mens Rea. Oh, iya. Ngefriend aja kan, ngefriend sama gua. Iya, friend. Kalau record beberapa pimpinan Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Panji Pragiwaksono selesai diperiksa. Selama hampir 8 jam, Panji menjawab 63 pertanyaan dari petugas. kalian bentrok-bentrok itu saling bentrok. Panji dan tim lawyer udah selesai pemeriksaan undangan klarifikasi. Tadi dari mulai kurang lebih dari jam 10.30 lewat, ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun, kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix, terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan Mens Rea. Pertunjukan video dan video yang ditanyakan yang memuat pernyataan-pernyataan dari Panji terkait dengan babakan soal, ini istilah dari saya ya, soal sholat, lalu juga soal terkait dengan dua ormas yang menerima konsesi tambang, dan juga soal di Jawa Barat yang di sana. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi: pasal 300, pasal 301, pasal 242 dan juga pasal 243. Ya, saya tadi menjalani prosesnya. Saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab, dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum sesuai. Sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru Ya, akhirnya capek lah AC. ya, intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikuti aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan kami jurnalis iNews Ismalia Medasari di Polda Metro Jaya. Selamat malam Ismalia. Poin apa saja yang ditanyakan penyidik kepada Panji? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Betul sekali, Komika Panji Pragiwaksono telah selesai dilakukan pemeriksaan, di mana pada hari ini pemeriksaan ini adalah merupakan agenda klarifikasi. Dan kalau ditanya apa saja poin-poinnya yang tadi ditanyakan oleh penyidik, tadi Panji Pragiwaksono beserta kuasa hukumnya menyatakan bahwa dicecar 63 pertanyaan. Dari 63 pertanyaan itu ada beberapa poin, yakni soal klarifikasi data diri, klarifikasi penyelenggaraan, klarifikasi juga nama-nama pelapor, dan juga tadi terdapat poin yang memang disampaikan oleh kuasa hukumnya dan juga Panji Pragiwaksono bahwa alat bukti yang digunakan merupakan potongan-potongan video dari akun media sosial, yang dimana potongan-potongan video ini merupakan potongan-potongan dari saat Panji melakukan stand up komedi bertajuk Mens Rea, dan di mana dari potongan video itu Panji dan kuasa hukumnya berharap bahwa anggota polisi ini juga atau penyidik polisi bisa ikut mengklarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh Panji. Dan selain itu, David dan juga pemirsa, ada beberapa pasal yang memang disangkakan oleh Panji, ada sekitar 4 pasal, namun saya sampaikan beberapanya, yakni pasal 300 dan pasal 301 KUHP ini mengenai penistaan agama dan juga penghasutan. Dan memang sebelumnya juga atas kasus
kasus ini sudah diperiksa 10 saksi merupakan saksi ahli dan juga saksi opener dari pertunjukan mens rea ini juga sudah diperiksa saksi, dan Panji berharap bahwa kasus ini bisa selesai dengan baik dan juga Panji akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sahabat balap atasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah, kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain: yang pertama, ada Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Pelapor mengatakan materi yang disampaikan Panji dianggap bermuatan fitnah dan memicu kegaduhan tanah air. Selain itu, pelapor berinisial FW turut melaporkan Panji dan bergabung dalam barisan pelapor. Kemudian ada pemuka agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin yang juga melaporkan Panji. Berikutnya, pelapor Majelis Pesantren Salafiyah Banten yang melaporkan Panji karena tersinggung dengan materi Mens Rea. Selain itu, seorang pelapor berinisial F juga membuat laporan polisi dengan substansi serupa. Terakhir, ada aduan masyarakat dari seorang pelapor berinisial BU. Selain Polda Metro Jaya, Panji Pragiwaksono juga dilaporkan seorang warga bernama Supriyatna ke Polda Banten atas penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat ditemukan pelapor dari materi Mens Rea. Tidak hanya materi Mens Rea yang berbuntut panjang, pertunjukan Mesake Bangsaku tahun 2013 silam yang disampaikan Panji juga diprotes masyarakat Toraja. Aliansi Pemuda Toraja pun melaporkan Panji ke Bareskrim Polri pada 3 November 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Polda NTT menyelidiki kasus tewasnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup akibat tak mampu membeli buku. Selain itu, polisi juga memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban. Tiba di rumah duka jenazah YBR, siswa yang mengakhiri hidup akibat tak mampu membeli buku dan pena, disambut isak tangis keluarga. Keluarga serta warga yang hadir tampak histeris dan terpukul atas kepergian korban. Polda Nusa Tenggara Timur kini mendalami motif tragedi bunuh diri yang dilakukan korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Polda NTT juga sudah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk empati dan perhatian kepada keluarga. Untuk sementara dari hasil penyelidikan awal, dari hasil olah TKP demikian. Karena ada kekecewaan atau ya kita dalami lagi ya. Cuma yang info yang pertama dari hasil olah TKP, laporan yang saya terima dari anggota di lapangan khususnya Polres Ngada demikian. Dari hasil penyelidikan awal, siswa kelas 4 yang bunuh diri sempat minta dibelikan buku dan pulpen kepada ibunya. Namun permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena sang ibu tak memiliki uang. Sementara keterangan sejumlah saksi, pada pagi hari sebelum kejadian, korban sempat terlihat sedang belajar di sekitar kebun dan sempat berbincang dengan warga, menyampaikan bahwa dirinya tidak masuk sekolah karena mengalami sakit kepala. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala menilai faktor ekonomi dan kemiskinan jadi penyebab kasus siswa SD akhiri hidup di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. JK menyebut faktor ekonomi kerap jadi pemicu persoalan sosial. Tadi kita sudah banyak dibicarakan bahwa di Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi, karena itu akibat kemiskinan. Kembali di Newsroom, pemirsa, sidang lanjutan sengketa informasi jasa Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar. Pihak pemohon Bonatua Silalahi mempermasalahkan pemusnahan berkas di Komisi Pemilihan Umum Daerah Surakarta. Sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Joko Widodo di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah memasuki tahap pemeriksaan berkas pembuktian. Sidang berlangsung dengan menghadirkan para pihak dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Surakarta, KPU Jawa Tengah, dan KPUD Surakarta. Andika Dian Prasetya selaku kuasa hukum pemohon menyambut baik agenda yang diusulkan Majelis Hakim Komisi Informasi Publik untuk menggelar pemeriksaan setempat, di mana setiap instansi terkait alur berkas pejabat publik akan diperiksa. Di sisi lain, pihak pemohon mengaku kecewa atas agenda pemeriksaan berkas pembuktian. Pasalnya, alur keberadaan ijazah Jokowi masih dinilai rancu mengenai siapa yang harus menyimpan berkas pejabat publik Surakarta. Pihak pemohon juga mengaku kecewa atas agenda pemeriksaan setempat yang masih berupa wacana. Ya, harapan kami di sidang KIP ini semoga terbuka semuanya, karena dari apa yang kami mohonkan itu sebenarnya adalah keterbukaan publik. Dan juga ini juga kritik juga buat KPU. Maka dari itu kalau memang sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, seharusnya ijazah SMA itu juga dicantumkan. Jadi, ini kan ada SMA-nya lah. Kalau semuanya bermasalah kan kita tidak bisa tahu. Dari Semarang, Andrea Prianto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyampaikan pesan di hari ulang tahun ke-18 Partai Gerindra. Ia meminta para kader untuk terus bergerak bersama rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Dasko menyampaikan terima kasih kepada kader atas perjuangan dan pengabdian mereka. Dasko juga mengingatkan bahwa perjuangan ke depan akan semakin berat, sehingga diharapkan semangat juang semakin ditingkatkan. Hal ini terutama untuk mempertahankan kemenangan dan meningkatkan keberhasilan Gerindra. Saya Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, mengucapkan terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian, baik yang sudah bersama-sama sejak nol maupun yang menyertai sampai dengan pada hari ini 18 tahun berdirinya Partai Gerindra. Keberhasilan saat ini tentunya kita sama-sama raih dengan tidak mudah. Perjuangan kita ke depan tentu semakin berat untuk mempertahankan kemenangan dan meningkatkan keberhasilan kita. Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengingatkan seluruh kader untuk menjaga kekompakan dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Rayakan hanya di rumah mungkin. Secara sederhana kenapa Mas? Secara sederhana ya, karena situasi juga kita belum sepenuhnya, masih ada beberapa rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di beberapa tempat yang masih ditimpa bencana, yang masih juga recover dari bencana. Ya, kita bikin acara yang Pemirsa, malam ini elit Partai Gerindra berkumpul di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Apa saja yang dibahas? Kami sudah terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia di kediaman Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta. Selamat malam, Anissa. Bagaimana suasana saat ini di Kertanegara? Anissa? Baik,
Kami mohon maaf pemirsa, ada kendala audio antara kami dan rekan kami Anissa Rizkia di Kertanegara. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Pertemuan keduanya bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara dua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka pada hari ini. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Australia. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar dua negara. Kedua negara menandatangani traktat atau perjanjian kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang keamanan. Kedua pemimpin ini berharap Indonesia dan Australia bisa mempererat hubungan sebagai negara tetangga. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma kemarin sore. Albanese disambut oleh sejumlah menteri pemerintahan Prabowo, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Diketahui Perdana Menteri Australia pernah mengunjungi Indonesia pada 14 hingga 16 Mei 2025 lalu. Rencananya Albanese akan berada di Indonesia hingga Sabtu 7 Februari mendatang. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa merombak jajaran pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Jumat sore, Purbaya melantik 40 pejabat di Ditjen Pajak dan 3 pejabat di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Purbaya menyebut pelantikan kali ini dilaksanakan untuk menempatkan orang-orang terbaik pada jabatan yang lebih strategis. Menurutnya, rotasi pejabat akan terus dilaksanakan di Ditjen Pajak, begitu juga akan diterapkan di Ditjen Bea dan Cukai. Bahkan pelantikan ketiga dalam 1 bulan terakhir. Ini adalah bagian dari strategi pembenahan organisasi dengan menempatkan orang-orang terbaik di tempat strategis dan di saat yang tepat. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik. Tapi orangnya sama, semuanya dilantik kan. Cuman tempatnya bergeser ya. Ada yang senang, ada yang sedih kali ya. Yang senang ya selamat, yang sedih ya Anda terus bekerja keras. Karena ini akan terjadi terus-menerus jadi rotasi di pajak. Pemirsa, Dirjen Pajak tengah jadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu kemarin operasi tangkap tangan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan 3 orang, terdiri dari 2 aparatur sipil negara dan 1 pihak swasta. Salah satu ASN yang diamankan merupakan Kepala KPP Madya Banjarmasin. KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai senilai sekitar 1 miliar rupiah yang diduga terkait pengajuan restitusi PPN dengan nilai puluhan miliar rupiah. KPK juga melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang juru sita pengadilan. KPK juga menyita barang bukti ratusan juta rupiah. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, PH di sini ya.
Seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Supriyono, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Ada info belum Pak berapa orangnya? Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. 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 Ada 3 orang dari PN Depok itu. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut total ada 7 orang yang ditangkap dalam OTT di Depok, Jawa Barat. 3 orang dari Pengadilan Negeri Depok yang merupakan ketua, wakil ketua, dan jurusita, serta 4 orang dari pihak swasta. Ini diduga terkait dengan sengketa lahan antara PT KRB yang merupakan badan usaha di ekosistem Kementerian Keuangan yang fokus terkait dengan pengelolaan aset, ya, salah satunya ada sengketa lahan dengan masyarakat yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Depok. Sehingga dalam peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim pada tadi malam, diamankan sejumlah 7 orang, 3 orang dari pihak PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian 4 orang lainnya pihak-pihak dari PT KRB, salah satunya direkturnya. Nah, selain pihak-pihak yang diamankan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penangkapan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam, Amrina. Bagaimana proses atau perkembangan kasus OTT terhadap Ketua Pengadilan Negeri Depok malam ini? Iya, Davi dan juga pemirsa, hingga malam ini nampaknya dari pihak KPK masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif begitu ya terhadap 7 orang yang diamankan oleh KPK berkaitan dengan operasi tangkap tangan ya, di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat kemarin malam. Informasi yang kami dapatkan ini 7 orang yang telah diamankan oleh KPK, diketahui 3 orang diantaranya merupakan bagian dari Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Diantaranya adalah Ketua PN Depok yang bernama Iwayan Eka Mariarta, lalu juga ada Wakil Ketua PN Depok yang bernama Bambang Setiawan, dan juga 1 orang yang merupakan jurusita di Pengadilan Negeri Depok. Sementara untuk 4 orang lainnya ini diketahui merupakan bagian dari pihak swasta, yang mana pihak swasta yang dimaksudkan ini adalah merupakan PT Karaba Dikdaya ataupun juga PT KRB. Dari pihak KPK menyebutkan bahwa dari PT KRB ataupun juga PT Karaba Dikdaya ini merupakan perusahaan di bawah kendali dari ekosistem Kementerian Keuangan yang bergerak dalam pengelolaan properti dan juga aset. Informasi yang kami dapatkan dari pihak KPK begitu ya, dalam pemeriksaan kali ini hingga saat ini dari pihak KPK masih terus mendalami adanya perkara yang melibatkan 7 orang yang diamankan ini, di mana diduga bahwa perkara yang pada akhirnya membuat 7 orang diamankan dalam operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan adanya dugaan praktik suap penanganan perkara sengketa lahan yang terjadi ataupun juga yang bergulir di wilayah Depok yang terjadi antara PT Karaba Dikdaya dengan masyarakat yang berlokasi di area Tapos Depok, Jawa Barat. Diketahui bahwa sengketa lahan tersebut ini perkaranya ditangani oleh Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Dari pihak KPK menduga bahwa ada dugaan praktik suap dan juga aliran dana suap yang terjadi dari pihak swasta yakni dari PT Karaba Dikdaya terhadap ataupun juga kepada pihak Pengadilan Negeri Depok dalam hal putusan perkara ataupun juga penanganan perkara ini. Namun memang untuk detailnya begitu ya, apa perkara yang lebih detail lalu juga berapa aliran dana ataupun juga aliran uang dugaan suap yang mengalir ini masih terus didalami. Nantinya akan ada press conference tentunya, Davi. Kita akan nantikan bagaimana status hukum dari pihak-pihak yang diamankan ini dalam press conference yang akan dilakukan oleh KPK kurang lebih malam nanti. Sementara demikian kembali ke Anda, Davi. Terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi prihatin terhadap penangkapan hakim di Depok, Jawa Barat oleh KPK. Padahal Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan gaji hakim dengan tujuan agar tidak korupsi. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kan kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, maka kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal yang kurang baik. Ya, bahwa masih. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. KPK juga menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan 6 orang tersangka. 3 orang diantaranya merupakan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai, yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai bernama Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sispiran Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Orlando Hamonangan. Sementara 3 lainnya dari pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray John Field, Ketua Tim Dokumentasi PT Blu-ray Andri, dan Manajer Operasional PT Blu-ray Dedi Kurniawan. Dari 6 tersangka, 5 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka John Field yang merupakan pemilik PT Blu-ray berhasil melarikan diri dan sampai saat ini tengah diburu. Penyidik turut menyita barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan nilai setoran rutin dalam perkara ini mencapai 7 miliar rupiah per bulannya. Memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jumat dini hari, suasana di Pacitan, Jawa Timur mendadak genting. Penyebabnya adalah gempa berkekuatan 6,4 magnitudo. Seketika warga pun berhamburan keluar rumah mencari tempat aman. Walau berlangsung singkat, gempa dangkal ini menyebabkan sejumlah kerusakan. Seperti yang dialami warga Pelosok Pacitan, gempa membuat 2 rumah warga rusak parah, atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Gempa juga membuat perabotan dapur hancur. Bekas dapur semuanya ya. Semuanya udah hancur semua ya. Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke. Perabot-perabot piring, gelas. Piring, panci. Berjarak 160 km, gempa Pacitan terasa hingga ke kota Blitar, Jawa Timur. Beberapa bangunan pun rusak, seperti yang terlihat di Jalan Mastrip. Atap bangunan roboh hingga menimpa sebuah kafe di sebelahnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Pasca gempa, warga mulai bergotong royong membersihkan material puing-puing bangunan. Warga mengaku siap mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Dari Pacitan dan Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Hari terakhir pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kali ini pencarian difokuskan di lokasi yang sebelumnya teridentifikasi sebagai titik dugaan keberadaan satu korban yang masih hilang. Proses pencarian dimaksimalkan dengan penyisiran di pesisir kaki Gunung Burangrang. Pencarian didukung dengan pemetaan melalui drone serta melibatkan anjing pelacak. Tim SAR gabungan juga menerapkan skema penyisiran terfokus dengan memaksimalkan personal di sejumlah titik krusial. Namun, beratnya medan longsor yang dipenuhi bebatuan dan tanah lumpur lengket menjadi tantangan serius. Meski 5 alat berat dikerahkan ke lokasi, penggunaannya masih terbatas, hanya membersihkan material bangunan dan membuat akses jalan. Sejak hari pertama kejadian, jumlah korban yang berhasil dievakuasi tercatat 94 kantong jenazah. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Banjir besar melanda wilayah Cordoba, Kolombia. Diduga akibat hujan deras sejak awal Februari.
Peristiwa ini memaksa ratusan warga mengungsi dan menewaskan sedikitnya 5 orang. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saat lagi rekan saya Anita Dewi akan hadir dalam program iNews Prime. Wakili kerabat kerja petugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Hujan deras mengakibatkan banjir besar setinggi 80 cm di wilayah Cordoba, Kolombia. Banjir ini menewaskan 5 orang dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Sementara aparat militer dan petugas penyelamat mengevakuasi warga yang terjebak di rumah-rumah yang terendam air. Operasi darurat ini dilakukan untuk membantu lebih dari 900 keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir.